وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. ربي تمم بخير. Amma ba'd. Alhamdulillah, di tempat yang mulia ini Allah berkenan untuk mengumpulkan kita dan untuk kita bersama dalam majelis ilmu dan juga dalam majelis al-halali wal haram dengan melanjutkan niat i'tikaf kita yang mudah-mudahan pada malam hari yang berbahagia ini kita akan senantiasa selalu mendapatkan tatapan dan pandangan ridho dan selalu mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar tidak ada sembarang gangguan yang mengganggu perjalanan majelis yang berlangsung pada malam hari ini, kita ingin memberikan tumpuan fokus dan konsentrasi kepada pembicaraan yang kita bicarakan, dan juga kita mengenali posisi kita yang dengan kita sekarang ini sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala, yang dengan kita tentu mengharapkan ridho, perlindungan, pemeliharaan, dan juga dengan kita mengharapkan kesudahan yang istimewa pada hari kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi tidak mau ada sembarang gangguan yang mengganggu. Jangan sampai ibadah kita, i'tikaf kita, zikir kita, tawajjuh kita, ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala diganggu dengan seumpama peralatan komunikasi, dengan WhatsApp, SMS yang masuk, atau juga dengan Facebook dan juga dengan gangguan-gangguan yang seumpamanya. Sebab ini bukan tempatnya untuk kita ber-SMS-an, bukan waktunya untuk kita melihat Facebook dan juga dengan WhatsApp dan juga dengan hal-hal yang masuk. Sebab kita sedang menjadi tetamu istimewa Allah Jalla wa'ala di rumah Allah, di tempat yang paling mulia. Biasa dengan kita kalau pada itu dengan kita memasak. Itu yang saya perhatikan, kebanyakan daripada istri kita atau juga dengan ibu kita kalau pada itu buat masakan, maka dengan masakan itu sebelum disajikan dan dihidangkan kepada suami dan juga kepada keluarga, atau juga untuk dihidangkan kepada orang-orang yang akan makan di restoran kita, mesti kita cek, kita coba, kita tabayun, kita rasakan, kita rasain terlebih dahulu. Khutbah hari ini di Selangor hampir semuanya tentang tabayun. Yang membaca, baca, yang tak baca, tak baca. Saya diantara daripada tidak membaca. Tapi saya rasa-rasa tidak lari daripada topi dan tajuk. Macam itu juga hanya dengan kita kalau pada waktu kita beli baju. Kan alhamdulillah dari sudut colornya udah oke, kainnya udah cantik, di samping juga harganya terjangkau. Tapi itu pun dengan kita kena tabayun dulu. Kita tengok size seperti apakah kira-kira sesuai dengan ukuran kita. Kutlah nanti ternyata besar ataupun juga kecil. Tidak berbeda juga hanya dengan mekanik, itu dengan workshop misalnya, ketika ada kereta masuk mesti akan dicek terlebih dahulu, tidak langsung dikatakan beli sepapat itu, beli sepapat ini. Jadi ada tabayun daripada bengkel, ada tabayun daripada pakar spesialis. Masya Allah tabarakallah. Encik keluhannya apa? Haji kenapa batuk-batuk? Saya nih Allahirrahmanirrahimin, kalau tidur tidak pernah nyenyak, kalau makan tidak pernah puas, dan juga kalau pada waktu tengah malam senantiasa batuk-batuk. Itu tabayun daripada pakar spesialis. Tidak langsung ambil obat pegembar suruh minum sampai habis. Nah, ditanyakan terlebih dahulu penyakitnya apa, keluhannya apa, masalahnya apa, problemnya apa. Itu dalam keseharian kita. Yang namanya tabayun itu perlu. Jadi makna daripada tabayun yang dengan kita nak kejelasan, nak kepastian, agar dengan kita tidak salah bertindak, agar dengan kita tidak salah berbuat,
Agar jangan sampai dengan kita menzalimi sesiapa saja, kalau pada itu dengan kita tidak pasti dengan keadaan dan juga dengan hakikat yang sebenarnya. Laporan diterima oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kepada salah seorang daripada gubernur beliau yang bernama Sayyiduna Sa'id ibn Amir al-Jumahi radhiyallahu taala anhu, yang pada masa pelantikan beliau pun nampak kelihatan pelik, datang kepada Tuan Khalifah. Khalifah harus bersikap adil dan bijaksana. Anggaplah yang dewasa itu seperti orang tua, yang kecilan itu seperti anak, yang subaya itu seperti adik-adik dan juga seperti sanak saudara. Jadi panjang nasihat kepada Tuan Khalifah oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata Sayyidina Umar, kalau macam tuh aku lantik kamu untuk menjadi gubernurku. Tak tuanku, jangan macam tuh. Aku belum bersedia, aku belum berkemampuan untuk menjadi gubernur. Jadi kata Sinuman, awak jangan cakap macam-macam. Jangan cakap itu jadi ini pandai bernasihat saja. Tapi begitu aku memerlukan kamu, ternyata dengan Anda tidak membantu saya. Terima jabatanmu untuk menjadi gubernur Kufah. Maka dengan Sayyidina Said pun jadi gubernur di sana. Dari masa ke semasa, dari waktu ke waktu, tiap pada musim haji, Sayyidina Umar akan beristitla, istibyan, istibsar, istitminan, lil itminan, akan mempertanyakan tentang gubernur-gubernur yang dilantik di seluruh negara. Siapa yang mendapatkan jabatan sebagai gubernur, yang mendapatkan jabatan sebagai wali atau juga sebagai amil, maka tidak akan luput daripada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan nanti oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Serombongan datang daripada Kufah untuk melaksanakan ibadah haji. Baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi pada saat ketika itu Sayyidina Umar memanggil atau memberikan peluang waktu untuk mengadakan perjumpaan dengan masyarakat yang berdatangan daripada Kufah, ingin tahu tentang pemerintahan dan juga tentang kepemimpinan daripada Sayyidina Sa'id itu seperti apa. Orang yang pernah menasihati aku, jangan sekedar pandai bercakap tapi tidak pandai berbuat. Jadi aku nak tahu keadaan perekonomian di sana seperti apa, kehidupan masyarakat seperti apa. Aku meminta senarai nama-nama orang miskin Kufah. Maka dengan para jamaah haji tadi itu pun menyerahkan senarai nama-nama orang miskin. Daripada kumpulan yang tersenaraikan, yang pertama orang miskin Kufah, yang pertama Sa'id bin Amir al-Jumahi, yang kedua Haji Mazkur, yang ketiga Haji Mastur, yang ketiga Haji Mazkur, yang keempat Haji Mabrur, yang kelima Haji Majrur, yang kelima Haji siapa tersenarai. Jadi Sayyidina Umar pun tertanya-tanya, siapa Sa'id bin Amir al-Jumahi yang tersenarai pada urutan pertama orang miskin Kufah. Jadi kata mereka, itu gubernur kami. Masya Allah, tabarakallah. Gubernur tersenarai dalam kumpulan orang yang termiskin di Kufah pada saat ketika itu. Padahal setelah memerintah dalam beberapa tahun, baru saja terpilih sebagai gubernur. Bukan gubernur setakat diuja, baru penghulu kampung, ketua kampung, baru saja terpilih sebagai ketua jabatan, ketua pengarah. Masya Allah, tabarakallah, 2, 3, 4 bulan ke depan, buka beberapa account, satu Maybank, ya, CMB, ya, bank apa lagi, ya, Masya Allah, tabarakallah. Bukan itu, kita tabayun tajuk perbincangannya. Jadi laporan yang beliau terima setelah beberapa tahun kemudian, di mana dengan Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi dituduh atas beberapa tuduhan. Tadi saya berusaha juga untuk mengingat beberapa tuduhan tersebut, tapi yang teringat baru 3. Ada 4, dia ada 4 tuduhan. Tuduhan yang pertama, gubernur kami dalam keadaan tertentu pingsan tidak sadar diri. Kemudian yang kedua, dia pergi ke office agak terlambat. Kira-kira dalam pukul 8.30, dalam pukul 9 baru masuk office, baru masuk pejabat. Yang ketiga, sebulan. Yang ketiga, sebulan
kadang-kadang tidak masuk. Dalam sebulan 1 hari tidak masuk mengurus urusan rakyat. Itu 3 tuduhan. Ada 1 tuduhan lagi yang keempat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ini tuduhan daripada orang ramai. Sudah masuk dalam WhatsApp, sudah masuk dalam Facebook. Sepatutnya diponis saja lagi. Paham bahasa diponis? Maksudnya jatuhkan hukuman saja lagi. Panggil, pecat. Sinomat tidak seperti itu. Ini kita ada ekor belakangan nanti. Tuh yang ingin saya kaitkan. Ada ekor belakangan yang ingin saya kaitkan tentang masalah tabayun. Masya Allah tabarakallah. Setelah dengan Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi sebagai gubernur tadi itu disoal siasat, dipanggil untuk disoal siasat, untuk diinterogasi sama Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Betulkah dalam keadaan-keadaan tertentu Anda pitam, pingsan, tidak sadar diri? Betulkah dengan Anda agak terlambat pergi ke office? Betulkah juga dengan Anda sehari dalam sebulan tidak masuk pejabat? Itu 3 pertanyaan. Masya Allah tabarakallah. Jadi kata beliau, sebenarnya itu rahasia pribadiku. Aku tidak ingin menceritakan dan juga tidak ingin memberitahukan sesiapapun tentang 3 perkara dan juga tentang perkara yang ingin dipertanyakan. Tapi kalau sudah dalam keadaan tertuduh seperti ini, aku mau tidak mau harus menjelaskan dan menerangkan. Ini namanya tabayyun. Jangan langsung dituduh, jangan langsung diponis, jangan langsung dihukum, jangan langsung dijatuhkan sanksi kalau dengan kita tidak pasti. Jadi takkan hal-hal yang berkenaan dengan pakaian, berkenaan dengan minuman, buat sirap Bandung atau juga dengan sirap bukan setakat merahnya saja. Itu disebabkan karena tabayun, tidak ada tabayun. Akhirnya sirap tadi itu tak sedap, merah saja, tapi rasa manisnya tak ada. Macam itu juga dengan kopi yang terasa pahitnya saja. Macam itu juga dengan Milo yang terasa ketidaknyamanannya. Kenapa? Karena tidak tabayun terlebih dahulu. Tak apa. Tapi kecuali kalau dengan orang yang sudah makan spesialis, buat kopi jangan dicoba dulu. Kalau coba kesian orang yang meminum depan orang lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tak lalu kalau seandainya dicoba terlebih dahulu. Jadi atas 3 tuduhan tadi itu, kalau dengan yang pertama memang itu betul. Saya kadang-kadang pitam, pingsan, tidak sadar diri. Tiap kali saya teringat dengan satu kejadian yang tidak dapat dilenyapkan daripada rekaman dan juga daripada ingatanku. Satu peristiwa yang tidak pernah lenyap daripada ingatan saya. Aku sebagai salah seorang pemuda yang gagah perkasa, berbodi tinggi, berbadan besar, derak bak pada waktu berjalan. Pada waktu menyaksikan pembunuhan Sayyidina Khubayb ibni Adi radhiyallahu taala anhu, di mana dengan Sayyidina Khubayb mempunyai cerita panjang yang pada waktu mereka keroyok di dalam masa perjanjian, dalam masa perdamaian Sulhul Hudaibiyah, rasa geram, rasa marah, rasa benci, itulah yang merebak di dalam, itulah yang tersemat di dalam dada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah. Begitu mereka berleluasa untuk menangkap Sayyidina Khubayb ibni Adi radhiyallahu taala anhu, maka pada hari apa, di tempat mana, jam berapa, seperti apa, diiklankan, diumumkan di khalayak orang ramai. Kalau dengan bahasa kita masuk dalam media massa, tentang pembunuhan Khubayb ibnu Adi di khalayak orang banyak. Jadi diumumkan kejadiannya itu berlangsung di Tanim. Jadi kata beliau, disebabkan karena badan aku besar, tenagaku gagah perkasa, kekuatanku cukup menunjang, maka aku leluasa untuk dapat menyaksikan langsung dan berdekatan dengan Khubayb yang akan dicincang dan juga yang akan dibunuh oleh mereka. Jadi pada saat ketika itu, sebelum pembunuhan itu berlangsung, Sayyidina Khubayb ibni Adi radhiyallahu ta'ala anhu meminta kebenaran kepada mereka untuk melaksanakan sembahyang 2 rakaat sebelum beliau dibunuh. Diperkenankan, Allahu Akbar, sepanjang hidupku
aku tidak pernah melihat sembahyangnya seseorang, khasyahnya, tadzallulnya, inkisarnya, khudu'nya, tawadhu'nya, konsentrasinya. Masya Allah, tabarakallah. Setelah selesai sembahyang 2 rakaat dengan lantunan doa, Allah mahsihim adada, waqtulhum badada, wa la tubki minhum ahada. Itu doa daripada Sayyidina Khubayb. Aku dengan jelas dan juga dengan penyaksian kedua mataku, dengan penyaksian yang nyata dan jelas di waktu beliau melaksanakan sembahyang 2 rakaat, Khubayb berkata kepada orang-orang Quraisy, kalau seandainya kalian tidak akan salah duga kepada saya akan sembahyang lebih cantik, lebih indah, lebih sempurna dan lebih panjang daripada itu, aku takut kalau dituduh takut kematian. Takut dengan kematian, maka dengan sembahyang yang beliau laksanakan hanya setakat dalam 2 rakaat saja. Ihsihim adada, sedarakan jumlah bilangan mereka, waqtulhum badada, dan musnahkan mereka semuanya, wala tubki minhum ahada, dan jangan sampai tersisa seorang pun daripada mereka. Jadi kata beliau dengan khasyah, tadzallul, inkisar, sembahyang Sayyidina Khubayb tadi itu memang betul-betul menggoncang perasaanku. Di mana dengan aku yang gagah perkasa menyaksikan seketika dengan tangannya dicopot, kemudian digunting, kemudian dipotong sampai berakhir pembunuhan tadi itu, sampai berakhir ucapan terakhir daripada Sayyidina Khubayb. Jadi kata mereka, setelah ditore, setelah dipotong, setelah digunting, setelah diseksa dan dianiaya, rasa-rasanya awak seronok. Kalau yang menjadi penebus, yang jadi pengganti kamu sekarang ini adalah Muhammad ibnu Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Khubayb, jangankan untuk menjadi penebus aku, jangankan untuk menjadi pengganti aku di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu dengan digigit, dengan dipatuk. Bahasa sini apa dipatuk? Dikutip. Ketik, cicit. Enggak, bukan bahasa gigit. Patuk. Dipatuk. Jangankan dengan diseksa dan dianiaya, dengan dipatuk nyamuk saja di Madinah aku keberatan. Berakhir cerita Khubayb. Jadi tiap kali aku mengenang, tiap aku mengingat kejadian berdarah tadi itu, yang pada waktu itu dengan Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi masih kafir, mesti aku akan terperanjat, mesti aku akan menjadi pitam. Kenapa sampai aku tidak membelanya? Kenapa aku tergamak melihat dan menyaksikannya? Itu yang pertama yang menyebabkan aku menjadi pitam dan pingsan pada tiap kali mengingat kejadian itu. Yang kedua, kenapa terlambat datang ke office? Kita saban hari terlambat. Ini hanya 1 kali saja, tidak saban hari. Kenapa terlambat pergi ke office? Jadi kata beliau, sebab di rumahku urusan dapur, urusan kasur, bahasa sana dulu, urusan dapur, urusan kasur, urusan sumur. 3. Urusan dapur, ya dapur kita dah paham. Urusan kasur itu urusan katil, tilam, dan yang seumpamanya. Urusan sumur itu yang berkenaan dengan telaga, air, dan lain sebagainya. Itu semuanya aku yang menanganinya. Aku buat sendiri, tak ada pembantu. Makan, minum, urusan dan keperluan untuk keluarga aku yang buat. Itu yang menyebabkan aku terlambat pergi ke office. Sepatutnya jam 7.30 datang ke office pada pukul 8, dikenakan karena keperluan sehari-hari yang harus diselesaikan. Yang ketiga, sebulan dalam putaran waktu 30 hari, sehari tidak masuk kerja. Sebab yang 1 hari itu aku peruntukkan untuk aku membasuh pakaianku. Sebab aku punya pakaian dengan jumlah bilangan yang terhad. Mana dengan pembantunya, mana dengan setiap usahanya, mana dengan tukang masaknya. Kita baru jadi jabatan yang jauh-jauh di bawah daripada gubernur. Udah tukang masak 5 ala ASEAN, ini khas 7
khusus hanya untuk buat roti canai saja, yaitu khusus untuk buat nasi kerabu saja, yaitu untuk buat nasi mandi dengan nasi kapsah dan juga dengan madghotnya dan juga dengan nasi tayamum dan wudhunya. Yang itu khusus untuk menguruskan keperluan dapur dan juga dengan keperluan kasur. Masya Allah tabarakallah, itu namanya tabayun. Maka jadi Sayyidina Umar, maka dengan Sayyidina Umar mengatakan, begitulah dugaanku husnuzannya beliau dengan Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu taala anhu. Dadadak 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 tabayun, dadadak 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 tabayun, untuk kepastian apakah memang betul-betul itu surat rahasia yang dihantar oleh salah seorang daripada sahabat Nabi. Tadi itu saya sebut pada waktu saya khutbah di Masjid As-Sabirin, kumpulan orang-orang sabar. Malam hari ini ceramah di Masjid Asy-Syakirin, kumpulan orang-orang bersyukur. Nanti kita kaitkan penghujungnya. Masya Allah tabarakallah. Nabi kita bersabda, kejar kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, kepada Sayyidina Aswad radhiyallahu ta'ala jami. Kejar, seorang perempuan akan kalian jumpai membawa sepucuk surat rahasia yang membocorkan rahasia negara di Raudhah Raudhah nama tempat. Katakan saja di Alur Mengkudu, atau katakan saja Kuala Kangsar. Kejar dia. Nanti kalian akan berjumpa dengan seorang perempuan. Di mana? Berjumpa dengan seorang perempuan di Kalakinta, Ulu Kinta, Kalakinta, Ulu Kinta. Dadadak. Tiga orang sahabat tadi itu tak pernah tanya, betulkah kira-kira Baginda dapat SMS dari siapa? Baginda dapat WhatsApp kah? Baginda ada tengok dalam Facebook kah? Baginda dapat telepon kah? Keyakinan daripada sahabat kalau pada waktu Nabi kita bercakap itu berarti pasti dan positif. Dikejar tanpa mempertanyakan bagaimana dan sejauh mana betul atau tidaknya perkataan baginda Nabi tentang perempuan yang membawa sepucuk surat. Tepat seperti yang Nabi kita katakan, tepat pada tempat yang Nabi kita sebutkan di Raudhah, mereka berjumpa dengan seorang perempuan yang bertunggangan. Hei kamu, tolong serahkan surat itu. Jadi kata perempuan, awak ini cakap apa? Jangan merepeh, jangan merapu. Apa surat apa? Apa tentang apa? Keluarkan, jangan banyak cakap, jangan merepeh, jangan ngomong macam-macam. Serahkan surat itu kepada kami. Surat apa yang nak diserahkan? Serahkan surat itu. Kalau tidak, kamu akan kami telanjangi. Oh, perempuan mendengar ditelanjangi, ketakutan. Zaman kita sekarang ditelanjangi, sebelum ditelanjangi pun memang sudah telanjang. Beda kan? Ayo. Ini bukan cerita orang kafir. Orang kafir itu tak payah cerita. Wanita-wanita muslimah kita, pramugari kita, belum ditelanjangi lagi, pakai sudah setengah telanjang, dah belah dari hadapan. Tengok kan? Tertengok. Macam mana? Takkan yang kita pajam ada melulup waktu naik pesawat Lion Air misalnya, atau Malindo. Nah, kan semuanya sudah tahu tuh. Atau naik Air Asia, atau naik pesawat mas pun tak ada beda. Macam itu juga pakaiannya. Takkan sepanjang kita di perjalanan, kalau setakat 1,5 jam saja ke Jakarta, tak masalah. Boleh dengan kita pajamkan pandang itu pun enggak. Tapi kalau sampai 8 jam terbang daripada sini sampai ke Dubai, Abu Dhabi misalnya, pajam mata sepanjang perjalanan, ya Allah, karena tak nak tengok pakaian yang macam tu. Karena sebelum ditelanjangin sudah tertelanjang dan juga sudah setengah pugil. Itu kita tidak boleh hidup dalam dunia kita sekarang. Jadi bukan cerita telanjangnya. Kamu telanjangi, kamu begitu dengan ditelanjangin, langsung perempuan tadi itu mengeluarkan surat daripada sanggulnya. Surat tadi itu diambil dan dibawa dan diserahkan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadadak. Begitu dibaca di hadapan orang ramai, di hadapan baginda Nabi, di hadapan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, min Hatib ibn Abi Balta'ah, daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada warga Quraisy, yang isinya menceritakan tentang perjalanan pasukan
sahabat baginda Nabi yang berjumlah tidak kurang daripada 10.000 orang yang disebut dengan pasukan penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah pada tahun ke-10. Jadi saat ketika itu Nabi kita panggilnya tabayun. Ini surat sudah jelas-jelas daripada Hatib, ditunjukkan kepada orang Mekah. Itu kesalahan berat. Kesalahan yang semacam itu hukumannya bukit aman, akan diantar ke bukit aman, mungkin akan dijatuhkan hukuman mati, mungkin akan digantung, mungkin dengan ditembak, mungkin juga hukuman seumur hidup, atau akan dijatuhkan tahanan. Dulu Isa, saya sebut Isa saja senang sebut. Seperti itu tak do. Nabi kita tanya kepada Sayyidina Hatib, "Mahadha ya Hatib, ini apaan?" Sebelum Nabi kita mendapatkan penjelasan dan keterangannya daripada Sayyidina Hatib, kata Sayyidina Umar, "Idzan li an adriba unuqa hadzal munafiq." Izinkan aku untuk memenggalkan leher laki-laki munafik ini. Nabi kita bersabda, "Innahu min ahli Badrin." Dia adalah salah satu daripada ahli Badar yang Allah firmankan dalam sebuah hadis qudsi, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa saja, aku telah memberikan keampunan kepada kalian semuanya. Kenapa Hatib? Nabi kita tabayun, minta penjelasan sebelum Nabi kita bertindak dan juga memvonis. Jadi kata Sayyidina Hatib, ini bukan karena kekufuran, ini bukan karena murtad, ini bukan karena ridha, ini bukan karena menyesal, ini bukan karena khianat, akan tetapi aku nak berjasa dengan mereka. Aku hantar SMS tuh ke mereka. Sekarang kan sudah SMS, tak ada lagi surat. Dulu kita kalau nak hantar berita mesti kita kirim surat kepada yang terhormat ayahanda di lembah Sungai Nil, kepada yang terhormat ibunda di tanah suci Mekah, kepada dinda yang tercinta yang senantiasa selalu ada dalam ingatan. Assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Itu syarat zaman dahulu. Sekarang sudah tak ada lagi. Kita ada hantar berita dengan SMS, dengan WhatsApp, secepat kilas akan diterima pada waktu itu juga. Jadi Nabi kita tabayun. Maka pada seketika itu kata Sayyidina Hatib, itu bukan karena khianat, bukan karena curang, bukan ingin membocorkan rahasia kenegaraan, akan tetapi masing-masing daripada pasukan ada keluarga yang akan mengamankan harta dan keluarganya. Sementara pada saat aku tidak ada keluarga di sana, kutlah, betul bahasanya, kutlah, dengan jasa semacam itu mereka akan amankan harta dan kekayaanku yang ada di tanah suci Mekah. Jadi itu tabayun daripada baginda sebelum Nabi kita bertindak. Nanti selepas adzan berkumandang akan kita balik perbincangan kita tentang tabayun. Masya Allah, tabarakallah, ya Rasulullah. Salah seorang daripada sahabat yang bernama Ma'is As-Sulami, Sayyidina Ma'is bin Amir Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dengan Sayyidina Ma'is radhiyallahu ta'ala anhu datang mengaku. Di zaman kita sekarang sangat-sangat kita perlukan pengakuan-pengakuan yang seperti itu. Bukan dengan perantaran kamera, bukan juga dengan pengakuan daripada yang tidak berkenaan, bukan juga penyaksian daripada wanita-wanita pelacur, atau juga dengan hal-hal yang seumpamanya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Al-bayyinatu, bukti nyata kepada orang yang mendakwa, dan sumpah terhadap orang yang ingkar. Kenapa? Untuk tabayun, supaya dengan kita tidak bertindak, tidak menghakimi seseorang itu sewenang-wenang dan semau-maunya kita. Tak suka kita, kalau kita tak suka dengan dia, kalau kita tidak berkenan kita tuduh. Tidak seperti itu. Mana buktinya? Fala budda minat tabayun. Jadi dengan Sayyidina Ma'is radhiyallahu taala anhu datang menghadap menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala zanaitu wa aqim alayyal hadda. Aku telah berzina dan laksanakan hukum hudud ke atasku. Nabi kita tak nalayan lah benda-benda kotor macam tu. Kita sekarang kalau ada hal-hal yang semacam tu yang paling cepat memberikan respon, memberikan tanggapan itu adalah para wartawan.
Ada saja berita-berita yang nampak pelik-pelik sedikit, ya, ditanyakan seperti itu, sampai terbongkar rahasia orang, ternodai image dan nama baiknya, betul tidak betul belum dapat dipastikan. Waktu, umur, kalau umur sudah habis, yang walaupun belum kawin, belum lagi sampai pada tahun 2017 untuk pilihan raya yang akan datang, yang walaupun kalah melulu, tidak pernah menang bertanding, kalau umurnya sudah habis, tetap Allah dan juga dengan para malaikat yang bertugas, tidak peduli, malaikat Israel alaihissalam, toleransilah. Aku merayu, aku meminta, aku ini masih muda lagi, baru bertunangan, belum kawin, dan juga insya Allah pada tahun depan aku akan bercalon untuk menjadi calon di kawasan sini. Aku ingin menjadi yang berhormat. Tolonglah jangan dimatikan aku. Tidak peduli, tak kisah, tak hirau. Seperti bunyi jam tadi itu, kalau umur kita habis, apapun pertimbangannya, duitnya, harta jawatan dan kedudukannya tidak mampu untuk memberikan syafaat sesaat waktu untuk kita hidup di dunia, maka pada saat peluang masih bersama kita, waktu jangan disia-siakan, manfaatkan waktu dan peluang dengan baik. Kita dengari laluan azan, kemudian baru kita teruskan dengan Sayyidina Ma'is Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dengan kebalikan daripada cerita tabayun, suatu problem yang berlaku di negara kita. Wallahu a'lam. Azan terlebih dahulu, nanti kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim, dan disahut. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mudah-mudahan dengan mandir ke masjid ini, dan juga mudah-mudahan dengan detik-detik waktu yang kita gunakan untuk kita senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu, dan juga mudah-mudahan dengan detik-detik waktu yang kita gunakan untuk kita menimba ilmu, mempelajari halal dan haram dalam urusan agama kita, ini akan membawa kita, mengkondisikan kita bersama orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur, dan juga tergolong dalam kumpulan yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, sayatlo atau sayatlo alaikum rajulun min ahlil jannati, akan muncul, bahasa sana akan nongol nanti salah seorang daripada ahli surga daripada pintu gerbang situ. Maka sorotan, tatapan pandangan mata para sahabat menyorot mengarah ke sana. Siapakah gerangan laki-laki yang Nabi kita janjikan, yang Nabi kita informasikan bahwasanya laki-laki yang masuk daripada pintu gerbang situ itu adalah daripada ahli surga. Tak lama kemudian masuklah Sayyidina Abdullah ibnu Salam radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang daripada pendeta Yahudi yang masuk Islam, asalnya padri, salah satu daripada ahbar Yahud yang masuk Islam. Jadi kena penasaran ini bahasa sana tak puas hati, karena dengan kita teringin mau tahu kira-kira kelebihan yang seperti apa, amalan yang semacam apa, ubudiyah yang bagaimana, sehingga sampai dengan beliau mendapatkan anugerah penghormatan dan penyaksian yang seperti itu daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, masya Allah tabarakallah, dengan salah seorang daripada hamba Allah tadi itu datang ingin menjadi tetamu beliau. Hari pertama, malam pertama, hari kedua, malam kedua, hari ketiga, malam ketiga. Tidak ada benda-benda yang pelik, yang aneh bin ajaib, tidak ada yang asing, tidak ada yang berbeda. Tidur sebagaimana kita tidur, makan sebagaimana kita makan, rehat sebagaimana kita rehat, ngantuk sebagaimana kita ngantuk. Belum ada. Santai sebagaimana kita santai, berbual-bual sebagaimana kita berbual-bual. Tapi kira-kira kelebihan apa saja sampai Nabi kita katakan yang nak tengok salah seorang daripada di surga, tengoklah laki-laki yang masuk daripada pintu gerbang situ. Maka pada hari ketiga terpaksa harus buka rahasia.
Aku datang bukan nak menamu, bukan nak menumpang hidup, bukan nak makan dan minum. Aku nak tahu awak ni buat apa saja di rumahmu. Jadi kata sahabat tadi itu sebagaimana yang awak tengok, tak ada yang pelik, tak ada yang aneh, tidak ada yang ajaib, tidak ada yang beda. Kalau ada perbedaannya, yang dengan aku pada tiap sebelum tidur, aku menghalalkan, memaafkan orang-orang yang bersalah dengan aku, dan aku tidak pernah menyimpan rasa dendam, rasa benci, haqid, hasud, dengki kepada sesiapapun. Itu sifat dan itu perkara yang paling berat, yang dengan kita tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa haqid kepada sesiapapun. Cerita yang tadi belum kita teruskan. Maka Nabi kita tak nak dengar perkara-perkara yang semacam itu. Nabi kita berpusing. Ternyata pada waktu Nabi kita berpusing, datang lagi daripada sebelah hadapan. Ngaku lagi, ya Rasulullah, aku telah terbabit melakukan zina dan bersihkanlah aku. Nabi kita pusing balik menghadap ke arah sana. Datang lagi daripada arah sini. Nabi kita pusing kembali ke arah belakang. Datang lagi ke arah belakang. Ini sudah 4 kali pengakuan. Ini kalau seperti di zaman kita, kalau polis-polis Bukit Aman, bukan Bukit Jalil, sudah mendapatkan 4 kali pengakuan semacam itu, pasti dan pasti akan jatuh dan sabit hukumannya kepada teroris tadi itu, kepada kumpulan militan, atau juga dengan kumpulan-kumpulan yang seumpamanya. Sudah tidak perlu dibicarakan di mahkamah, akan dijatuhkan hukuman isya, sudah dimansuh, akan dijatuhkan hukuman seumur hidup. Kenapa? Sebab dia membuat pengakuan 4 kali. Dia yang membomnya, bom yang baru berlaku di Jalan Tamrin di Jakarta, atau dia yang membom, dia yang meledakkan, waliyadzubillah. Jadi kemarin saya sempat naik angin pada masa masuk kawasan apa yang scan kita tuh, apa namanya tuh, yang segi 4 panjang tuh. Jadi saya memang tak nak digeladah, atau badan saya tak mau disentuh kalau tidak ada sebab musababnya. Jam, lepaskan. Cincin, lepaskan. Kayu kokah, tasbih kokah, lepaskan. Botol minyak harum, saya lepaskan. Dompet, saya lepaskan. Handphone, saya lepaskan. Supaya tidak ada sembarang bunyi. Tak nak nanti tangan dia begitu. Di sini dulu pernah sampai pada tahap dia suruh buka songkok. Ada bom nggak di sini? Jadi yang menarik baru-baru ini di Jakarta, masa saya balik pada 4 hari bulan yang lalu, pada 24 hari bulan yang lalu, ya Allah, sepanjang malam ronda polis dengan tentara, itu dengan kereta-kereta kebal, dengan tank-tanknya jalan, kawasan Jakarta jalan, kawasan Bogor, karena kejadian tadi itu. Jadi membuat kerajaan siap siaga, kurlah akan berlaku kembali kejadian yang seumpamanya. Yang menarik, di tulisan masuk ruang tunggu itu, jangan pernah sekali-kali bercanda tentang bom, kata dia. Jangan pernah, maksudnya jangan sekali-kali melawak atau bercanda tentang bom. Syukurlah. Misalnya ditanya tuh apa tuh, itu bom tangan. Jangan sekali-kali cakap macam tuh. Bahkan dipanggil sama polis, tentu juga sama pihak keamanan. Jadi setelah saya lepaskan tadi itu, ya Allah ya Rahman, saya masuk segi 4 panjang tadi itu, scan situ, tak ada sembarang bunyi, tak ada apa, tak ada. Tapi karena saya pakai jubah begini, masih juga ada niat nak cek balik. Saya kalau pada tuh merasa betul, polis pun saya marah, kadang-kadang minta maaf lah. Jadi dia petugas tadi itu bilang, alat itu apa? Ini alat untuk apa? Kan tadi tak ada kesan, kok kenapa dicek balik? Minta maaf. Tadi sudah minta maaf. Ini tidak betul. Jadi saya marah-marah. Akhirnya dia yang minta maaf dengan saya. Masya Allah. Ya kan kita betul. Takkan dengan kita badan kita disentuh-sentuh seperti itu. Jadi kalau saya nak sentuh juga macam itu, jangan pakai alat. Itu secara manual. Kalau sudah ada alatnya, sekali tidak ada apa-apa, tak ada bunyi, tak ada tanda, tidak ada isyarat. Kenapa masih juga panjang saya merepek pada waktu itu dengan mereka-mereka itu. Jadi kata yang satu, ada apa? Ada apa itu atau gimana tuh? Jadi saya sempat marah-marah, naik angin sedikit pada masa sebelum masuk ruang tunggu. Apa cerita kita tadi? Pengakuan sampai 4 kali. Itu yang ditunggu-tunggu oleh pihak polis, tentara, atau juga pihak pensiasatan, pihak mahkamah, dan lain sebagainya. Ternyata dengan begitu masih tabayun lagi. Nabi kita bersabda, Abika Junun,
Awak ni nyanyo kah? Gila kah? Tak. Kamu ni mabuk kah? Baru minum kah? Tak sedar diri kah? Tak. Kamu sedar? Iya ya Rasulullah. Awak reti tak? Paham tak? Zina itu apa maksudnya? Paham ya Rasulullah. Zina itu maksudnya seseorang melakukan hubungan sebagaimana selayaknya hubungan itu berlangsung dengan pasangan dua laki istri. Seperti apa hubunganmu itu? Seperti dengan seseorang atau seperti dengan mirwat. Mirwat itu besi celak mata masuk ke dalam mukholah. Seperti dengan besi celak mata masuk ke dalam mukholahnya, dalam celak matanya. Seperti dengan timba masuk ke dalam air telaga. Memang betul-betul berzina. Baru nanti kita jatuhkan hukuman. Sekarang sebaliknya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan kita tabayun. Kita pastikan dulu apakah memang itu size kita. Kita pastikan garamnya. Apakah kira-kira kurang garam. Kita pastikan manisnya macam mana. Kita pastikan sesuai ataupun juga tidaknya. Kita tanyakan apa keluhannya, kita tanyakan apa permasalahannya. Ini dalam keseharian kita. Urusan pakaian, urusan makanan, urusan minuman, ternyata oleh sebagian yang mempunyai gelar di negara kita, itu kayaknya lebih penting daripada marwah, daripada individu, daripada jiwa raga seseorang. Jadi kata Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu Nabi kita sedang berada di depan Al-Ka'batul Musyarrafah, ma atyabaki, ma akramaki, ma ajmalaki. Harumnya kamu, indahnya kamu, agungnya kamu, mulianya kamu kepada Ka'bah. Walakinna nafsul mu'mini a'zamu hurmatan minki. Akan tapi dengan jiwa raga seorang mukmin lebih agung dan lebih mulia daripada kamu. Ini sekarang sasarannya, sasaran yang terakhirnya. Kenapa kalian tidak tabayun? Hanya setakat dengan berkasidah busyra lana ninnal muna zalal ana wa falhana wadahru anjaza wadahu. Syiah. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, dhahara dinul muayyad bidu'unin Nabi Ahmad. Seduniaan baru-baru ini di Mesir dengan kumpulan Abu Ja'ar mengkasidakan lagu Ya Hanana, Ya Hanana di depan Syekhuna Syekh Ali Jum'ah. Beliau akur restu dan juga dengan para ulama yang hadir. Tapi ternyata ada dengan salah satu daripada hamba Allah, mungkin juga ramai yang menyokong, yang mengatakan itu adalah nyanyian jahiliyah. Mana tabayyunnya? Mana kaji selidiknya? Mana juga kepastiannya? Buktikan perkataan Anda tadi itu. Yang kalau pada waktu kita berkasidah, yang kalau pada waktu kita menyanjung baginda Nabi, atau juga dengan kita hormat kepada para ulama, kita dikatakan Syiah gara-gara kena membaca Yasin malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Sesat, dhalalah. Bid'ah, dhalalah. Kenapa? Sampai manusia mulia yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan itulah saudara kita disesatkan, dikatakan alil bid'ah, dikatakan sesat, dikatakan min ahlid dhalal, dikatakan murtadi. Hanya setakat baca kunut, hanya setakat baca tahlil, hanya setakat baca Yasin, hanya setakat sapu muka selepas berdoa, hanya sekedar berzikirnya nyaring. Mereka berzikir perlahan-lahan, senyap-senyap. Kita berzikir nyaring. Tadi seperti Tuan Imam, subhanallah, 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 subhanallah. Gara-gara karena Tuan Imam tadi itu pakai tasbih, akhirnya dikatakan itu sesat. Semurah itukah marwah keluar masyarakat kita? Semurah itukah marwah image nama baik daripada masyarakat kita, saudara-saudara kita? Bahkan tuduhan itu bukan kepada orang awam, justru kepada para ulamanya. Sewenang-wenang mereka, semau-mau mereka. Jadi di Masjid Syakirin saya ingin meluahkan rasa syukur kepada kerajaan Johor seketika menyekat kepada orang-orang yang senantiasa dan selalu memperlihatkan
hal-hal yang sudah membudaya di masyarakat yang sepatutnya kalau kalian ada PSD, kalau kalian ada tetal, kalau kalian ada pangkat, kalau kalian ada jawatan, buat kaji selidik. Jangan hanya berdalil berargumentasi dengan dalil daripada sebelah pihak. Tengok juga, lihat juga, kaji juga dalil-dalil yang diambil asuh oleh ulama-ulama yang lain. Takkan seumpama Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak mengerti hukum hakam yang menghafal ratusan ribu buah hadis mendapatkan gelaran khatimatul muhaqqiqin, khatimatul hufaz, penutup kepada para ulama-ulama hafiz. Tidak diberikan gelar sebagai hafiz kecuali setelah menghafal 100.000 buah hadis. Beliau berkata, aku menguasai dalam 7 bidang disiplin ilmu, dengan tasawufnya, dengan tafsirnya, dengan nahunya, dengan fikihnya, dengan usulnya, dengan hadisnya. Kita baru hafal Riyadhus Shalihin, belum. Baru hafal Bulughul Maram, belum. Baru belajar Bulughul Maram. Pakar spesialis dalam bidang hadis. Itu tidak bijak. Seketika dengan gelaran-gelaran secara sesuka hati untuk kita berikan kepada orang-orang yang tidak layak. Nah, mana tabayunnya daripada mereka? Kamu senaraikan ini diantara daripada kumpulan yang membawa ajaran songsang. Kamu senaraikan ini daripada puah-puah Syiah. Sampai ada yang hak di Kelantan itu mengatakan, hari ini kita tidak sebut nama. Sampai ada yang hak di Kelantan itu mengatakan itu adalah Habib yang bertakiyah kepada Habib Umar. Dikatakan Habib Umar itu Syiah. Macam mana Habib Umar boleh Syiah? Habib Umar bin Salim. Macam mana dengan Al-Imam Al-Alim Al-Allamah, pengarang kitab Takbiratul Zubat, pengarang kitab sejumlah sekian kitab, orang ulama besar, salah satu daripada habaib Al-Imam Salim bagi nama kepada putra beliau dengan nama Omar. Sedangkan Omar itu orang yang paling dibenci sama Syiah. Itu pun juga terkena getahnya. Habib Umar Syiah. Kan sedang sangat tuh tuduh-tuduh orang. Mana buktinya? Mana tabayunnya? Kenapa dengan kalian jadi seperti itu? Mereka tuduh ulama-ulama kita seakan-akan dengan kita baru dapat ilmu, dapat ajaran daripada Ayah Bin, dapat ajaran daripada Gunung Jerai, dapat ajaran daripada Pulau Pangkur. Kalau kita dapat ilmu dari sana, oke. Tapi kita ada standar ilmu yang bersambung kepada ulama, kepada ulama, kepada ulama, kepada ulama, sampai kepada Imam Suyuti yang mengarang sejumlah tidak kurang daripada 600 buah kitab, bahkan lebih 600 kitab. Ini kita hadir kira-kira ada dalam 600-an pada malam hari ini. Sejumlah bilangan kita yang hadir, sejumlah itu jumlah bilangan karangan Imam Suyuti. Imam Suyuti diantara daripada ulama yang menyokong kita berzikir nyaring, yang mendukung kita mengadakan perayaan Maulidan Rasul. Hanya setakat dengan Maulidan Rasul sudah disesatkan dan disenaraikan kita bersama kumpulan ahli dhalal wal iyadu billah. Jadi saya berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar negara kita secara keseluruhan, bukan hanya dengan Johor saja, bukan hanya dengan Negeri Sembilan saja, bukan hanya dengan Perak saja, negara kita mengambil asuh dan juga berusaha dan berupaya untuk membersihkan negara kita daripada orang-orang yang ekstrim, daripada kumpulan-kumpulan yang ekstrim, daripada kumpulan-kumpulan yang semudah lidah bercakap menyesatkan orang-orang, dikatakan min ahli dhalal, dikatakan min ahli bidah. Ulama tasawuf, ilmu tasawuf dikatakan macam ayah acak, ayah yang pemikirannya macam ayah acak, akhirnya pemikiran kamu sama dengan acak. Ayah acak kotok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa hati orang tadi itu bening? Kenapa ibadahnya khusyuk? Kenapa hidupnya tawadhu? Kenapa senantiasa bersyukur? Kenapa tulus ikhlas karena Allah? Kenapa mempunyai sifat ramah tamah, rendah diri, hormat, tazim, ikram, takrim, mulia memuliakan? Karena itu adalah godokan. Paham bahasa godokan? Digodok, diadun
dan juga diolah, dibuat oleh yang namanya ilmu tasawuf. Jadi kita tidak menyeka dan juga tidak menghalang. Silakan saja berbicara tentang bidang apa saja, tapi la budda minat tabayyun, harus kita perjelas. Jadi jangan tabayun kepada orang yang tidak berkenaan, harus ditanyakan kepada orangnya langsung. Kita tanyakan seperti Raja Namrus mensoal siasat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini orang kafir, penyembah patung, penyembah berhala, melakukan tabayun. Kita adalah orang Islam, kiai lagi, bahkan disenaraikan daripada orang yang cerdik pandai. Tapi kenapa jadi tidak pandai? Ilahi lastulil firdaus si ahlan. Oke? Ya Allah, wahai Tuhanku, aku bukan layak untuk menjadi ahli surga Firdaus yang tertinggi. Jadi kalau Abu Nas bercakap macam itu, Abu Nas kata aku tak layak. Agak-agaknya kita ini layak kan? Sembahyang jamaahnya kadang-kadang, yang kadang-kadang itu pun masbuk bang, masbuk. Ikut rakaat terakhir aja. Begitu dengan Allahu Akbar, Akbar, baru pergi ke masjid hari Jumat. Loh kenapa terlambat? Kan saya tak ada tugas hari ini. Saya bukan khatib, saya bukan imam, saya bukan Tuk Bilal, bukan Tuk Siak. Saya bukan marbot kalau dengan bahasa di sana. Saya tak ada tugas. Akhirnya selepas azan berkumandang masih santai lagi makan roti canai. Tuh ada restoran Garuda situ. Saya tengok tadi tuh ada sop kikil, ada soto apa, ada apa, macam-macam jenis makanan Padang. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih makan roti canai lagi. Masih makan roti tampal. Ditampal atau tampal yang ditampal dengan telur ayam. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah komat. Ini kita. Hatta yang memperli, yang menyalahkan, yang komen panjang lebar kepada Abu Nawas itu pun tidak layak untuk menjadi ahli surga Firdaus. Kita semuanya tidak ada yang layak. Kita tahu diri. Ibadahnya kurang, khasyahnya kurang, khusyuknya kurang. Kalau pada waktu kita sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, berbulannya Allahu Akbar, Allah yang maha besar, di kepala kita kipas lebih besar. Dua kipas ini mampu untuk memincinkan kipas-kipas yang ada semuanya. Oh, pincin, mati gara-gara kipas yang 45.000 atau 55.000 ini hadir ke dunia Masjid Asy-Syakirin. Akhirnya sejumlah sekian kipas jadi penganggur, tidak ada kerja sampai kepada hari kiamat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Kepala kita macam-macam berserapuk bang. Apalagi kalau pada waktu handphone di depan. Apalagi kalau pada waktu kita lagi sedang nonton bola sepak. Pertandingan yang terakhir baru-baru ini antara Kedah melawan Selangor. Kalau tidak salah kalah 2-0. 2-0. Hah? 2-0. Kesian. Orang Kedah nih, Masya Allah. Orang Kedah setianya dengan bola sampai kepada tahap tiket dibawa dalam 35.000 tiket dijual di Kedah habis seketika itu juga sampai tak kecukupan tiket, berangkat beli tiket di Stadium Selangor Shah Alam. Masya Allah, tabarakallah, kalah 2-0. Allahu Akbar. Ghairil maghdub. Go. Tak perasaan lagi kita dalam sembahyang, karena kita sambil sembahyang sambil nonton. Sampai ucapkan gol, batal tak? Katanya kalau dulu masa saya belajar fikih, asalkan tak sengaja tidak batal. Itu saya tak perasan saya dalam sembahyang. Iyalah, TV kan LCD dibuka di hadapan, terganggu dengan handphone sembahyangnya, terganggu dengan tontonan sembahyangnya. Apa kita layak untuk mendapatkan kemuliaan? Kalau seumpama kita adalah masukkan ke dalam surga, syukur. Jadi yang kami itu pun tidak layak, semuanya tidak layak, sebab kita tahu kira-kira martabat dan ukuran
Keikhlasan kita, ubudiyah kita seperti apa? Tidur melulu, khutbah tadi tidur, pengajian tidur, baca yasin tidur, ngantuk saja. Sampai tidur atas tilam, atas katil, atas ranjang itu tidak cukup. Sampai kita kongsikan dan kita bawa ekstra tidur ke dalam masjid. Kemudian pada masa ceramah, kemudian pada masa berzikir. Ahli Firdaus ini masuk Jannatul Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, dan aku tidak mampu untuk menjadi atau untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Itu betul tak? Betul Bang, macam mana tak betul? Kita pun tak sanggup, jangankan neraka jahanam. Api dunia pun kita boleh cek. Tak payah susah-susah, tuh exhaust tuh pegang saja. Mampu tak? Bukan Abu Nawas yang tak sanggup. Jangankan neraka jahanam, panas matahari kita sudah lari. Kenapa masjid ini banyak kipasnya? Ekon belum ada lagi. Karena nanti Ijiki akan kumpul duit lagi untuk buat ekon, untuk beli ekon. Kenapa? Ada satu aja, tak cukup untuk jamaah semuanya. Situ belum ada. Itu ekonnya tuh, pintu gerbang yang terbuka tuh, masya Allah, tabarakallah. Masuk sirkulasi udara daripada luar. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau tambah laju lagi masjid akan terbang sama dengan Asia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang ingin saya kongsikan tentang tajuk perbincangan kita tadi itu, Abu Nawas mengatakan tidak layak masuk surga Firdaus dan tidak mampu dan tidak tahan menjadi penghuni neraka jahanam. Waliyadzubillah. Lepas itu saja atau sampai di situ terus dia komen. Jadi Abu Nawas ini lagu mana? Nak macam mana? Nak singgah di ar mana? Masuk surga tidak layak, dengan neraka jadi takut. Terus komen, jumpa dulu sama Abu Nawas. Tanya, kenapa awak bercakap macam tu? Jadi kata Abu Nawas, kamu ni kan ada PhD. Kamu kan sekarang sudah menjadi wakil rakyat. Kamu kan jadi menantunya siapa? Takkan dengan awak tak erti dan tapan. Coba lanjutkan ucapanku. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Habli taubatan, bagikan aku keampunan, hapuskan dosa kesalahanku. Habli taubatan waghfir lidzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim, sebab engkau saja yang maha mampu untuk mengampunkan dosa-dosa kesalahan besar. Kalau Allah ampunkan dosa kesalahan Abu Nawas, kalau Allah padamkan segala kesalahan dan kesilapan, kalau Allah berikan keampunan dan rahmat kepada beliau, pasti dan pasti Abu Nawas akan masuk surga. Kenapa kita tidak tabayun? Langsung Abu Nawas diserang habis-habisan sama mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Itu juga disesatkan, dikatakan min alil dhalal. Jangan tanya kepada Syekh bin Bas, sebab itu satu aliran. Jangan tanya dengan Syekh bin Utsaimin, jangan tanya dengan Syekh Nasir Al-Albani. Tanya kepada ulama-ulama dan juga kepada masyarakat yang beramal dengan amalan yang semacam itu. Jangan dikatakan mereka sesat sebelum tabayun, sebelum mendapatkan penjelasan pasti daripada mereka. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya Kerajaan Johor mengambil inisiatif untuk menghalang sejumlah sekian daripada mereka-mereka yang ekstrim dengan pandangannya, yang sehingga masyarakat Malaysia boleh dipastikan daripada kumpulan masyarakat yang sesat, daripada kumpulan ahli dhalal. Sebab budaya Melayu sejak daripada dahulu malam Jumat dengan baca Yasin, tahlilan hampir tiap ada kematian, kemudian juga dengan qunut subuhnya, kemudian dengan talqin yang dibaca, kemudian dengan zikir yang nyaring, Hasbi Rabbi Jalla Allah. Kalau Habib Umar yang dituduh, ada informasi mengatakan Habib Umar akan sampai ke Malaysia pada bulan 3, pada bulan depan. Datangi, jumpai Bib
awak ni Syiah kabib, awak ni sesat kabib. Hafal Quran daripada silsilah para alim ulama yang manapun. Saya sudah memperhatikan. Saya belajar di Mekah selama 9 tahun, duduk di Mesir mengaji dan sambil mengajar dengan kawan-kawan, dengan kumpulan yang ramai, jumlah bilangan yang tidak terhitung dari masa ke semasa selama 15 tahun. Pada waktu kita duduk dengan Habib Ali Al-Jufri pun juga sesat juga. Pada waktu kita duduk dengan Habib Umar pun juga sesat juga. Masya Allah tabarakallah, ayat yang sama, hadis yang sama, tapi hubung kait yang begitu cerdas, yang begitu indah dan cantik, yang mampu untuk menghubung kaitkan dunia modern, dunia teroris, dunia yang serba tidak aman, itu dengan ayat-ayat dan juga dengan hadis-hadis Rasulullah. Saya dengan yakin, seyakin-yakinnya, kalau mereka tuh mau duduk, dengar dulu. Kalau tidak mau mendengar, dengar ulasan daripada mereka tentang hukum hakam yang mereka perbualkan, tentang pembicaraan yang mereka bicarakan, tentang tuduhan yang mereka lakukan. Kalau seandainya mereka tidak berubah total sekalipun, paling tidak mereka akan akur. Itulah yang kita harapkan. Beda pendapat itu satu perkara yang logik, tapi jangan sekali-kali menyesatkan orang-orang secara tidak pasti tanpa ada bukti. 9-15 menit ini pasti tidak perlu dalil. Waktu kita sudah habis 9:15 menit. Mana tabayunnya? Tidak perlu tabayun, tengok saja situ tulisannya. Atau juga hari ini ada makanan, tak ada makanan, tengok belakang. Kalau nampak sudah tersusun piring, mangkok, cawan, gelas dan lain sebagainya, berarti akan dijemput makan selepas program ini. Kalau tak ada, berarti dijemput makan ke restoran-restoran yang ada di seputar tempat ini. Hadza wabillahi taufik. Silakan yang ada sembarang soalan. Dan istilah saya seorang pemeluk agama Islam lah. Banyak ujian. Baru meluk agama Islam banyak ujian. Oke, duduk. Anak tak mau terima, keluarga tak mau. Alhamdulillah. Jadi pertama kita ucapkan sabar dan kita ucapkan selamat. Kita ucapkan selamat. Duit Allah bagikan kepada sesiapa saja. Harta Allah bagikan kepada sesiapa saja. Kekayaan Allah bagikan kepada sesiapa saja. Pangkat, harta, wanita, jabatan dan kedudukan kepada semua orang, kafir, Islam, nyembah patung, nyembah berhala, apapun yang disembahnya, Allah bagi dia makan, Allah bagi dia duit, Allah bagi dia harta, Allah bagi dia jabatan. Tapi yang namanya ilmu dan agama, yang namanya agama dan ibadah, itu hanya kepada orang-orang yang dikehendaki, hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Allah akan bagikan segala-galanya. Orang kafir juga Allah bagi hidup. Mana mungkin tokoh yang menciptakan manusia? Mana mungkin dengan matahari yang buat manusia? Kalau seandainya matahari yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta, lebih layak dengan manusia atau dengan matahari. Kalau seandainya matahari yang menciptakan manusia, layak dengan matahari buat manusia. Seperti Jepun buat jenis-jenis kendaraan, model-model kendaraan itu dengan Lexusnya, dengan Avanzanya, dengan Innovanya, dengan Viosnya, dengan Camry-nya, dengan Alphardnya, pel airnya, itu sama bentuknya. Kenapa? Kan supaya tidak bergaduh, kita udah buat satu passion saja manusia itu. Muka sama semuanya, IQ sama semuanya. Coba tengok Camry. Camry terserah model yang mana satu, kelajuannya sampai pada 220 atau 240, semuanya 240. Vios yang ada kardinya pun juga lebih kurang dalam 220-an kelajuannya. Bentuk, rupa sama, paling color yang berbeda. Tenaga dan kekuatan semuanya sama. Yang ini 1500 cc, yang ini 2400 atau 2500, yang itu dengan Alphardnya 3000 cc. Nah, kalau seandainya matahari yang cipta, mesti matahari akan buat seperti orang Jepun yang membuat jenis-jenis kendaraan yang walaupun matahari yang disembah, tukung yang disembah, patung yang disembah, tetap Allah bagi makan. Tapi Allah tak bagikan hidayah, tidak bagikan petunjuk kepada sesiapapun kecuali kepada orang yang Allah
sayangi, yang Allah cintai. Jadi di dalam Al-Quran sudah dinyatakan, apakah kalian menduga pada waktu kalian mengucapkan la ilaha illallah, kalian tidak akan diuji, akan ada cobaan, akan ada ujian. Ujian dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, ujian dengan Sayyidina Mus'ab bin Umair, ujian kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, ujian dengan Sayyidina Ammar bin Yasir, ujian dengan mak beliau yang bernama Sumayyah yang ditikam, ditombak, dikemaluan sampai mati, lebih dahsyat. Ujian dengan seorang pemuda, kata si anak kecil tadi itu, kalau awak raja nak membunuh aku dengan kekuatan yang awak miliki, itu tidak akan boleh. Hantar ke gunung, justru yang menghantar yang mati. Dia ditenggelamkan ke tengah laut, justru yang membawa yang tenggelam. Datang balik anak itu memang melawannya, memang mencabar sungguh. Sepatutnya setelah Allah selamatkan dia daripada polis dan tentara yang membawanya ke puncak gunung untuk melemparkannya daripada gunung, sepatutnya dia lari saja lagi, pergi ke alur Malaika, pergi ke Sika, atau pergi ke alur Jangkuska, atau sembunyi saja di Bacok, atau juga di kedai lalat. Duduk dengan lalat sekali di situ. Tapi si pemuda tadi itu pada balik, datang lagi mencabar raja yang zalim. Raja perintahkan polis, askar, tentara semuanya untuk menyalamkannya, memasukkannya ke dalam air laut. Ternyata setelah sampai di lautan, ya Allah selamatkan aku daripada mereka. Allah tenggelamkan perahu tadi itu, semuanya tenggelam. Dia datang selamat, tapi datang lagi berjumpa raja. Jadi kata dia, "Ja, awak tak boleh bunuh aku, kecuali kalau seandainya kamu ikut arahanku. Arahanku yang pertama, kumpulkan rakyatmu seramai-ramainya. Aku harus dibunuh di khalayak orang ramai. Kemudian kau gunakan salah satu daripada anak panahku. Dan sebelum kau membidik dan juga memanah aku, awak kena ucapkan Bismillahirrabbilghulam. Bismillah, dengan nama Allah sang pencipta budak ini." Jadi raja pun tak terpikir, karena sudah macam-macam cara untuk membunuh si budak tadi itu, ternyata tidak berhasil. Kumpulkan orang ramai, masuk Facebook, masuk WhatsApp, masuk dalam semua peralatan media massa pada saat ketika itu. Yang tak dan dihubungi, alo dipanggil, masuk radio Aikim dan lain sebagainya, sehingga semuanya berkumpul untuk menyaksikan pembunuhan kepada anak tadi itu. Dan salah satu daripada panah begitu dipidik oleh raja atau juga oleh Al-Qucu dengan mengucapkan Bismillah, dengan nama Allah Rabbil Ghulam, kena pelipis. Budak itu seketika itu meninggal dunia. Tapi respon dan reaksi yang berlaku daripada orang yang hadir tadi itu semuanya mengucapkan amanna bi Rabbil Ghulam, kami percaya dengan Tuhan sang pencipta anak itu. Nah, kata raja, ini gara-gara karena ikut panduan anak tadi itu, yang dikhawatirkan cuma hanya satu, tapi ternyata akibat buruknya seduniaan semuanya masuk Islam. Raja perintahkan yang tak nak patah balik menyembah raja, yang tidak kembali kepada agama nenek moyangnya, itu akan dibakar hidup-hidup. Itulah cerita ashabul ukhdud, wassama'i dzatil buruj, wal yaumil mau'udi wasyahidi wa masyhur. Nanti balik ke rumah baca tafsirnya. Jadi dengan raja tadi itu membuat api, menyalakan api itu dengan lautan api menggelagak, yang tidak kembali kepada agama nenek moyang akan dibakar hidup-hidup. Itu cobaan dan ujian yang menimpa kepada orang-orang Islam. Jadi abang kena tabah, kena sabar. Kalau seandainya pada itu dengan kita tidak ada yang lebih. Orang tak cemburu, tapi pada aku tengok kita hidung mancung, kemudian dengan rambut kerinting, badan kuat, mesti ada orang yang cemburu dengan hidung kita. Khususnya orang-orang yang pesek hidungnya, tengok orang yang mancung hidung ada rasa cemburu. Karena kita memiliki yang berharga, namanya iman dan yakin. Akhirnya mereka keberatan untuk menerima kita. Jadi tetap kita pertahankan. Nabi kita bersabda, inna man kana qablakum, justru orang-orang terdahulu dicincang-cincang. Tapi dalam waktu yang sama tetap dia tidak menggadaikan, tidak menjual dan tidak menyanderakan iman dan keyakinannya. Baca banyak, Allahu Akbar. Kayaknya ada makanan malam hari ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
macam ada satu video Habib Adi Al-Lutfi dekat Mesir. Lepas tu ada Mustafa Atif yang mensyik tu, dia orang kasidah Madat Al-Husin. Lepas tu video ni sewa Si Mustafa Atif yang Qamarun yang itu. Terus video tu Mustafa Atif dia kasidah dengan Habib Adi Al-Lutfi Madat Al-Husin. Lepas tu dia kata Madat ni syirik. Lepas tu sebab dia tak tolong kepada Sayyidina Husin yang dah meninggal, yang dah wafat. Lagi satu daripada video tu dikaitkan Sayyidina Husin, kalau sahaja sebut Sayyidina Husin lebih kepada Muhammad Syiah. Macam mana nak bersihkan nama Sayyidina Husin milik ahli sunnah wal jamaah? Nak terangkan isu mana dari segi akidah dan syariat. jadi yang pertama, kita sebagai seorang mukmin yang bersyahadat dengan dua kalimat syahadatu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan azan. Ini syahadat dalam azan dan qomat. Orang yang bersyahadat, tiap individu mukminah muslimah kita diwajibkan untuk kita mencintai ahlul bait, untuk kita hormat dan takzim kepada mereka, terlepas jasa mereka itu kepada kita seperti apa. Kalau seperti di Indonesia, pasti dan pasti wali songo 9 wali yang datang membawa Islam ke Indonesia itu berasalkan daripada para habaib, berasalkan daripada keluarga ahlul bait, daripada keluarga Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi yang mencemarkan nama baik mereka, yang membuat pikiran kita jadi kacau bilau dan ternodai dengan ungkapan dan perbincangan daripada mereka. Ini di kalangan mereka-mereka yang mengaji hadis, di kalangan mereka-mereka yang ada gelar, tapi bagaimana sampai terucapkan kata-kata seperti itu. Jadi dikatakan ini Syiah disebabkan karena cinta kepada ahlul bait. Mencintai ahlul bait itu diantara daripada kewajiban yang diwajibkan. Di dalam Al-Quran dinyatakan, Qul la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah atau tidak meminta sembarang upah kepada kalian. Itu ungkapan kata-kata daripada baginda Rasulullah SAW. Nabi kita tak nak minta upah, baik itu dengan dakwah, bimbingan, nasihat, panduan dan lain sebagainya, illal mawaddata fil qurba, selain daripada kasih sayang, hormat, takzim kalian kepada keluargaku, yang ada ujungnya as-segab, yang ada ujungnya al-kab, yang ada ujungnya al-habsyi, yang ada ujungnya al-idrusi. Itu kesemuanya daripada keluarga, daripada keturunan Sayyiduna Rasulullah SAW. Habib Omar daripada ahlul bait, Habib Habsyi daripada ahlul bait, al-idrus daripada ahlul bait. Banyak terhitung, tidak terhitung. Tuh juga dengan Raja Jamulul Lail nih, orang Perlis, itu pun juga daripada ahlul bait. Kalau seandainya tahu yang hak itu mencerca dan mencaci maki ahlul bait, mungkin tidak dikeluarkan daripada Perlis. Tapi itulah pengampu, yang namanya ngampu di mana-mana pun tetap mengampu. Kembali kepada cerita asal, bukan cerita pengampu. Masyaallah tabarakallah. Nabi kita bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu abada. Aku telah mewariskan kepada kalian dua perkara, dan kalau pada waktu kalian berpegang teguh, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Nabi kita kata tak akan sesat, tak akan sesat. Sesat negeri 9, sesat. Tak akan sesat selama-lamanya. Satu, kitab Allah, dan kedua wa itrati, dan keluargaku. Wa sunnati, itu hanya satu dari sekian riwayat. Kebanyakan riwayat, dua yang akan membackup, dua yang akan memperisai. Satu Al-Quran, kedua itrati, keluarga baginda Rasulullah SAW. Macam mana yang dikatakan ahli hadis, pakar hadis sampai tidak mengerti dan tidak paham tentang hakikat itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, curahkan rahmat dan maghfirahmu kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Apakah itu orang alur Malai, alur Janggus, alur Bengkodo,
Perlis, perak, Kelantan. Tidak. Itu bukan kepada Maulana ditunjukkan. Itu alil bait wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu adalah keluarga baginda Nabi di kalangan para habaib yang ada di sana sini. Tuh dia dengan Zainal Hasan supaya paham. Ramai sangat keluarga baginda Nabi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengar dulu. Sekarang yang hadir, yang mana di kalangan kita yang hadir yang punya istri 2, yang punya istri 3, 1 saja. Yang punya istri 4, di antaranya yang duduk depan nih. Tuh sikitnya. Sayyidina Hasan berkawin dengan sejumlah, dalam riwayat tidak kurang daripada 400 orang perempuan. Kadang-kadang dalam satu majlis ceraikan 4 istri, kawin dengan 4 istri yang lain. Itu dengan Sayyidina Hasan. Kenapa mereka tidak demonstrasi? Kenapa tidak adakan reformasi? Kenapa tidak ada yang komplain? Komplain macam mana? Betua. Kalau ketika dengan anakku atau dengan aku menjadi istri Sayyidina Al-Hasan, sesaat waktu aku akan menjadi istri baginda Al-Hasan, salah satu daripada pemuda atau penghulu pemuda syurga. Nabi kita bersabda, Sayyidah Al-Hasan wal Husain, Hasan dan Husain itu ada Sayyidah, 2 penghulu pemuda amno. Bukan penghulu pemuda pas, tidak. Atau juga amanah, tidak. 2 penghulu pemuda syurga. Siapa yang tak nak kawin dengan salah seorang daripada ahli syurga secara pasti? Kalau dengan beliau tak berkenan tak kisah, tapi tetap aku pernah menjadi istri dia. Nabi kita pernah mendoakan pak mertua beliau, anak zuriat beliau akan bersama beliau nanti di dalam syurga. Jadi terlepas dengan komentar dan kejadian-kejadian yang berlaku, kita sebagai umat beragama diwajibkan kepada kita untuk kita mencintai Ahlul Bait. Mencintai Ahlul Bait itu tidak berarti menyembah. Memang yang tidak boleh itu mendewa-dewakan. Apakah kita pernah menyembah mereka? Apakah kita pernah mendewa-dewakan mereka? Tidak. Kita hanya setakat hormat, ta'zim, khidmah, layan sebagaimana selayaknya perkara-perkara semacam itu kita lakukan antara sesama kita. Tapi secara lebih istimewa lagi hormat dan ta'zim kita kepada para habaib. Mungkin di antara daripada sebabnya tadi sudah saya sebut. Permulaan daripada pusingan yang kedua, ada rasa iri dengki, ada rasa hasud dan benci, kepakaran kita, pakar spesialis, cerdik, pandai dan sebagainya. Misalnya seperti kita di sini, sejak pada tahun 2000-an, kita jarang-jarang ada majelis ilmu, jumlah penggemarnya sampai 3, 4, 5, 6 ribu, seperti setelah datangnya Habib Omar di Masjid USD Section 19. Section 1999. Masya Allah tabarakallah, besar Masjid Al-Falah, bawah penuh, atas penuh sampai melempar keluar jamaahnya. Saat ketika kali pertama Habib Umar sampai ke situ, pada waktu beliau pergi ke Yala, rupa-rupanya warga masyarakat daripada Tai, daripada Fatani, Naratewat, Yala dan Dalak lebih hormat dan takdim lagi kepada beliau yang baru-baru ini mereka sediakan helikopter untuk berpindah daripada tempat ke tempat. Luar biasa. Kita kalau ada yang sampai ratusan ribu, itu dalam bentuk ceramah politik. Kalau isinya untuk kita mengutuk kerajaan atau juga orang-orang tertentu, ramai penggemarnya. Tapi untuk majelis halal dan haram, untuk majelis zikir, untuk majelis ilmu yang sampai ratusan ribu, maka terpaksa juga dengan timbalan atau dengan mantan daripada timbalan Perdana Menteri atau juga dengan Perdana Menteri sendiri ikut juga bersalawat. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Itu di mana? Di dataran. Di mana? Tuh di Masjid Syakirin, bukan Syakirin yang ini. Tuh di KLCC, Masjid Syakirin. Nah, di kawasan situ, Masya Allah, ratusan ribu umat Malaysia dari negara kita berkumpul. Hijau, biru, kuning, JSB, semuanya ikut bersalawat tuh pada masa kunjungan Habib Syekh ke negara kita. Marah sekarang. Kalau dulu tahun baru berciuman, berpelukan, minuman keras, judi dan juga dengan perkara yang terkutuk. Sekarang pada malam-malam tahun baru, alhamdulillah ramai orang yang bersalawat dengan Habib Syekh. Maka apa yang tak berkenan dengan salawatan semacam itu? Dolalah, Syiah, sesat. Ajaran songsang datang dari seberang.
Allahu Akbar. Syukur pada masa di immigration police tanya saya pada waktu itu, tapi gambar saya dimasukkan juga daripada sebenarnya kumpulan yang membawa ajaran Songsang. Tapi mereka nyasakan letak gambar itu pun salah sebenarnya. Tapi saya tak sama Nasaman apa? Nasaman Johor. Allahu Akbar. Sama aja Raja Johor atau dengan Sultan Johor kena mengharamkan 16 orang untuk berceramah di sana. Jadi kita tidak menyekat, dan juga perbedaan pendapat itu suatu perkara yang ideal, tapi tidak boleh menghakimi, memutuskan dan berkatakan seumpama sesat min ahli tolak tanpa ada bukti, dan juga tanpa kita berbual-bual langsung kepada orang yang terbabit. Silakan Bang. Ini 5 menit aja lagi. Banyak nih. Oh, ini banyak sampai subuh lah. Tak narar kita baca sampai subuh. Baca Bang, silakan Bang. Apakah golongan Amin, Syekh Abdullah Al-Harari dan apakah golongan Ahbas ini? Ya Allah, Ahbas lagi abang nih. Tadi Wahabi dah, kemudian Syiah, kemudian Ahbas pula. Pertama kali menggunakan istilah itu adalah orang-orang Arab Saudi. Karena ketidakrestuan mereka dengan Syekhuna Al-Alim, Al-Alama, Al-Faqih Ad-Darraka. Bahkan beliau diantara daripada ulama yang layak, bukannya setakat diberikan gelar sebagai pakar spesialis hadis Al-Muhaddis, tapi juga layak untuk diberikan gelar sebagai Syekhul Islam, layak juga diberikan gelar sebagai seorang ulama alim hafiz sejak pada umur 8 tahun. Bukan setakat hafal Quran, juga sudah hafal Kutubus Sittah, kitab yang 6, Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Keilmuan daripada Syekh Abdullah Al-Harari itu memang menonjol, tapi kira-kira apa saja yang membuat mereka tidak berkenan dengan Syekh Abdullah Al-Harari? Abdullah Harari ini pengamatannya, kajiannya, penelitiannya, meresetnya sangat-sangat ideal dan juga sangat-sangat cermat. Kitab-kitab yang orang ramai tak pernah baca, beliau baca. Tulisan-tulisan yang tidak pernah diketahui oleh orang ramai, beliau tahu. Sehingga pada waktu beliau mendapat pendapat pandangan-pandangan Salafi dan Wahabi, secara khusus dengan pandangan Imam Ibnu Taimiyah, itu beliau rujuk kepada referensi, kepada kitab-kitab rujukan yang belum dicetak, yang belum ada. Jadi kena membongkar rahasia rumah tangga mereka, membongkar rahasia rumah tangga Salafi dan Wahabi dengan akidah pembagian tauhid kepada 3, akhirnya dimusuhi oleh mereka. Dikatakan beliau itu dengan kumpulan disebut sebagai kumpulan Al-Ahbash. Jadi kalau yang jadi masalah atau yang kita permasalahkan ketegasan beliau dalam mengatakan kafir, itu kebenaran masih lagi bersama beliau. Ketegasan itu atas argumentasi, ketegasan itu atas dalil dan taklil dan bukti-bukti nyata. Jadi sebelum kita memperli atau sebelum dengan kita memandang dengan sebelah mata dengan pandangan sinis, kita boleh kumpulkan kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Harari. Boleh baca salah satunya untuk kita mengenal keilmuan beliau itu seperti apa, kealiman beliau itu seperti apa, kezuhudan beliau itu seperti apa. Sebenarnya kalau boleh dengan bahasa yang ingin kita bahasakan, kita jangankan untuk mengkritik dan memprotes, untuk menjadi sebagai salah seorang daripada murid beliau pun itu sudah merupakan satu kehormatan dan kemuliaan. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, misalnya saya kenapa dimusuhin juga sama mereka, pada waktu saya katakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak layak dikatakan sebagai Syekhul Islam, tapi itu pembunuh. Sebab gerakan Al-Wahabiyah bukan gerakan dakwah, tapi gerakan untuk pancung leher orang. Yang beda pendapat itu akan dimusuhi. Kamu mukmin kalau kamu seakidah dengan aku, dan kamu betul dan benar kalau kamu sependapat dengan aku. Itu lebih kurangnya slogan mereka. Kamu tidak akan menjadi orang yang beriman kecuali kalau kita sama akidah dengan mereka. Dan kita tidak menjadi pada posisi yang betul, kita tidak berada pada posisi yang benar kecuali kalau pada itu dengan kita sependapat dengan mereka. Gimana mereka saat ketika kasih itu pada waktu itu? Daripada TV hijrah, saya langsung dihijrahkan sampai sekarang. Dan saya bersumpah tidak akan patah balik ke TV hijrah kalau dirayu diminta. Dan mungkin juga tidak akan diminta. Kalau ketua pengarang ada di misalnya dah habis jawatan, diganti dengan yang lain, tetap saya tidak akan kembali masuk
ke situ. Kenapa? Karena sudah dihijrahkan. Sahabat Nabi yang sudah hijrah daripada Mekah, tak ada yang mau meninggal di Mekah, menangis seketika sakit-sakit di Mekah. Kenapa? Karena merindukan tempat yang sudah mereka hijrahi. Itu adalah kota Madinah, kotanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi abang jangan hanyut dengan media massa, jangan terbawa dengan suasana dan keadaan, jangan terbawa dengan pahaman Salafi dan Wahabi yang berpandangan sinis kepada Syekh Abdullah Al-Harari. Syekh Abdullah Al-Harari ulama besar, alim kabir yang menguasai bidang mangkul dengan makul, yang menguasai bidang ilmu alat dan juga ilmu syariat, yang menguasai dalam berbagai disiplin ilmu. Untuk lebih pasti tidak cukup, bahkan tidak boleh hanya memponis beliau dengan ucapan-ucapan daripada Salafi, Wahabi yang kurang garam di negara kita. Dan tetapi untuk lebih pasti siapa beliau, kalau kita tak berjumpa, tak nak juga mengaji dengan Bu Syafiq, dengan kumpulan-kumpulan aswaja, oke, tak payah. Ada buku-buku beliau, ada karangan-karang beliau. Kaji dan selidiki. Kita kaji secara cermat. Anda akan melihat keilmuan, kealiman, kehebatan, kewaraan, kesutan dikatakan di antara daripada ulama yang zuhud, Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah taala. Maka karena mereka tak respon, tidak restu dengan beliau, akhirnya kumpulan beliau itu dikatakan sebagai kumpulan Al-Ahbas. Ini yang terakhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seseorang yang salat was-was sama ada dia sudah membaca Fatihah atau belum. Ketika sedang rukuk, adakah yang perlu dilakukan? Apakah yang perlu dilakukan pada itu dia was-was, apakah sudah baca Fatihah atau belum? Ya, baca Fatihah. Kalau was-was belum rukuk, itulah tadi, gara-gara kena handphone, gara-gara kena LCD, gara-gara kena hiburan, akhirnya kita terlupa. Aku ini rakaat berapa? Udah baca Fatihah belum? Kaidah mengatakan al-aslu al-adam, hukum asal belum baca Fatihah. Kalau sampai Fatihah dibaca 2, 3, 4, 5, 6 kali masih syak juga, masih ragu-ragu, udahlah tak payah sembahyang. Ini bukan kepada si penanya. Ini ceritanya kepada seseorang. Tuan Guru, ya ada apa lah, ada apa pula, wah ini ada masalah apa? Saya nih Tuan Guru, tiap kali mandi junub saya selalu saja tidak yakin. Saya menyalam, rasa-rasa masih belum mandi. Saya mandi, rasa-rasa masih belum basah. Saya masuk, rasa-rasa masih belum sempurna. Jadi berkali-kali saya menyalam, keluar, nyalam, keluar, nyalam, keluar. 5-16 kali saya masuk, tapi tetap saya tidak yakin apakah saya ini sudah mandi atau belum. Jadi kata Tuan Guru, macam awak tu tak wajib sembahyang. Kenapa Tuan Guru? Sebab awak tu gila. Kenapa gila? Takkan sampai belasan kali masuk ke dalam kolam, mandi sampai kesejukan, sampai kedinginan, masih juga tidak yakin apakah dia sudah mandi atau belum. Itu was-was. Jadi ceritanya, pertanyaan tadi itu bukan yang semacam itu. Jadi kalau ternyata dengan kita sedang menyapu kepala, was-was, apakah tangan kiri sudah kita basuh? Basuh tangan kirinya, sapu kepala, basuh kedua belah kaki. Kalau pada itu kita sedang membasuh kaki kiri, was-was, apakah tadi pada permulaan kita sudah membasuh tangan kanan atau kanan dibasuh secara sempurna atau tidak? Maka kita kembali kepada tangan kanan dan kita basuh, lepas kanan kiri, lepas kiri kepala, lepas kepala, baru kita basuh kedua belah kaki. Jadi syak dan bimbang, syak dan ragu-ragu dalam sembahyang apakah sudah atau belum, maka hukumnya belum. Kita kerjakan, jangan ruku, kita baca Fatihah dulu. Kalau imam dah ruku, imam tidak, imam sujud sekalipun, itu tidak ada masalah. Kita bukan orang yang masbuk, tetap saja kita baca Fatihah sampai habis. Nanti kita kejar imam, ruku, tidak, sujud, berjumpa dengan imam, masalah kita sempurna dan tidak perlu diulang. Mau baca semuanya kah? Hah? Kalau nak baca, bacakan. Ini bonusnya, depan ini tak ada dah. Baca Tuan Haji, dengar dulu.
Tak sampai pukul 10, tapi dekat-dekat 10. Rupa-rupanya Tuan Haji pakai spray mata juga. Makanya tadi serahkan ke saya pun juga kena ada spray mata. Pada satu hari saya berjemaah di masjid. Selepas solat ada jenazah makmum disemayangkan. Saya pun ikut menyembayangkan jenazah tersebut. Habis sembahyang, imam meminta tolong kepada jemaah supaya menjadi saksi bahawa jenazah tersebut kelakuannya baik. Saya ingin bertanya, bagaimanakah hukumnya? Bolehkah kita menjadi saksi jenazah tersebut sedangkan kita tidak mengenali kelakuan si jenazah tersebut? Itulah, aku sudah terjawab dah dengan pertanyaannya. Dah terjawab dah. Sedangkan kita tidak mengenal pasti tentang kelakuan daripada jenazah tersebut. Jadi ada satu cara yang bagus. Ini jangan ditanya sama Salafi. Tanya Salafi dah bid'ah dhalalah yang macam itu. Sesat kita semuanya, masuk neraka waliyadzubillah. Jadi saya pernah menghadiri salat jenazah seperti itu pada masa di satu tempat namanya Alabiu, bukan Alabiu, Alabiu. Jadi pada masa sembahyang di sana, setelah selesai sembahyang dilaksanakan, jadi kata keluarga si mati yang menyembahyangkan tadi itu, ini Pak Long, sepengetahuan saya sebagai salah satu daripada ahli keluarga Pak Long yang meninggal ini, sepanjang hidupnya orangnya amanah, jamaahnya, puasanya, ibadahnya, zikirnya, pergaulannya dengan tetangga, dengan keluarga. Maka kami berharap atas nama keluarga agar mendapatkan penyaksian yang sama juga daripada para hadirin. Jadi kata yang hadir, khair insyaallah, mudah-mudahan dia daripada ahli kebajikan. Itu cantik. Tapi kalau dengan kita tato langsung, hanya buat semata-mata penyaksian secara membabi buta tanpa ada latar belakang atau juga tanpa kita mengetahui langsung, maka dengan kita ucapkan secara ta'liq saja. Jadi kita katakan, ya mereka minta penyaksian apa yang kita saksikan. Nabi kita bersabda, awak nampak tak tengok matahari di tengah hari atau juga di waktu siang? Ya jelas, matahari di siang hari tanpa ada awan yang menutupnya. Jelas, Nabi kita bersabda, sumpama itu baru kamu bersaksi. Tapi misliha asyhad. Kalau tidak sejelas itu jangan bersaksi dulu. Takut kalau kita menyaksikan yang tidak benar. Jadi kalau kita diminta juga karena buat penyaksian juga, kita katakan mudah-mudahan beliau min ahlil khair. Narju ayyakuna min ahlil khair. Kami berharap beliau daripada ahli kebajikan. Berikutnya. Soalan berikutnya, bagaimanakah caranya kita hendak keluar dari Islam kalau solat kita telah terbatal? Macam mana? Bukankah kita tidak boleh berjalan di hadapan jemaah yang sedang solat? Betul. Tidak boleh melangkai orang sembahyang, tidak boleh lewat depan orang sembahyang dan hukumnya dosa besar. Ulama mengatakan itu dosa besar sebab Nabi kita bersabda, "Lau ya'lamul mar'u baina yaday musalli lakana yaqifa arba'ina khairul lahu min ayyamurra baina yadayhi." Seseorang yang lewat di hadapan orang sembahyang, kalau seandainya dia tahu kesan buruknya, terhenti daripada kebaikan selama 40 tahun itu lebih cantik dan lebih elok daripada dia lewat di hadapannya. Itu kalau tanpa uzur, itu kalau tidak ada alasan, tanpa dalam keadaan darurat. Pak, jika itu dah batal, nak buat lagu mana? Takkan dengan kita teruskan sembahyang dalam keadaan tidak berwudu. Kalau ada yang melaksanakan sembahyang dalam keadaan tidak berwudu secara sengaja, itu hukumnya murtad. Itu diantara daripada asbabur riddah, membenarkan sembahyang dalam keadaan tidak berwudu. Jadi macam mana caranya? Letakkan tangan ke hidung seperti orang yang keluar resdung, keluar darah daripada hidung terus keluar. Jadi kita akan bagi laluan kepada orang yang udzur semacam itu. Tapi macam mana? Nak buat lagu mana? Masjid penuh seperti di Masjidil Haram, jutaan bukan ribuan, jutaan manusia. Nak keluar lagu mana? Takkan mungkin kita boleh keluar. Oke, kalau tidak boleh keluar, kita duduk sajalah. Mau bagaimana? Kita duduk di situ. Jadi biarkan saja dengan kita tidak meneruskan sembahyang kita. Ya ibarat kita keluar secara serta-merta dengan menutup hidung, menyamarkan keadaan. Orang paham kalau ada orang tutup hidung berarti dia uzur. Mana kita akan bagi laluan. Ini jamaah masalah tabarakallah fanatik sungguh. Jadi Allahu Akbar, letakkan kaki seperti piramid. Ada orang nak lewat, kita senang. Bagilah
Bagilah sikit macam tu, lembutlah, linu baina aidi ikhwanikum. Nabi kita bersabda, lembutlah kamu di tangan saudara-saudara kamu. Kalau pada waktu kita sembahyang, jangan sampai bagi laluan kepada iblis atau juga kepada setan mencelah-celah hisab kita. Renggangkan kaki, buka. Jangan sampai ada celah-celah antara kaki kiri kita dengan kaki kanan yang di samping. Jangan sampai ada celah-celah antara kaki kanan kita dengan kaki kiri yang di samping. Sama-sama toleransi, tak ada untungnya kaki dikeriputkan, dirapatkan semacam ini. Renggangkan sedikit saja, sama-sama merenggangkan, saf kita jadi cantik, saf kita jadi penuh. Setan tidak leluasa untuk mencelah-celahi saf kita di waktu sembahyang terakhir. Kan tadi sebelum pukul 10. Soalan terakhir. Alhamdulillah. Pencerahan yang Tuan Guru mengenai tarekat sebagai tarekat Naqsi, Tariqah Naqsabandiyah, Tariqah Masyishiyah, Tariqah Tijaniyah, Tariqah Qadiriyah, Tariqah Alawiyah. Di Mesir ada tidak kurang daripada 60 macam tarikat. Nanti di Malaysia tarikat Al-Kalantaniyah, tarikat Al-Qadahiyah, tarikat Al-Banjariyah. Ada juga tarikat Al-Janggusiyah, alur Janggus. Tarikat Al-Malaya, alur Malay. Tidak mustahil. Kenapa? Sebab tuh guru yang membuat tarikat tadi itu asal daripada alur Malay. Tarikat Al-Gombakiyah, orang heran. Gombak tuh di mana ya? Ada lah di kawasan Malaysia namanya Gombak. Tarikat Al-Gombakiyah. Maksud tarikat itu apa? Tarikat itu tidak lebih daripada madrasah. Tak ada beda dengan university itu, ini dan lain sebagainya. Tuh dengan UUM, tuh dengan UKM, tuh dengan UTM dan lain sebagainya. Yang penting agar bagaimana putra-putri kita menjadi orang yang terpelajar. Yang penting bagaimana dengan putra-putri kita kenal Allah dan juga tahu agama. Terserah nak mengaji di Kelantan kah, nak mengaji di Fatani kah, nak mengaji ke Indul kah, nak mengaji kemana kah. Yang penting mendapatkan pendidikan yang memadai. Itu dalam dunia pendidikan. Dalam dunia tarikat, agar bagaimana kita boleh istiqomah dalam mengamalkan amalan-amalan yang kita amalkan. Di samping kita mendapatkan bimbingan daripada guru mursyid. Tiap tarikat ada guru mursyidnya yang memberikan panduan dan bimbingan kepada kita. Masih ada egonya, masih ada riaknya, masih ada sum'ahnya, masih ada angkonya, masih ada sombongnya. Jadi kita dipandu, dibimbing dan diberikan pencerahan untuk membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela dengan amalan secara istiqomah. Mungkin menurut tuh guru yang ini sangat ideal sekali istighfar yang lebih banyak. Yang itu banyak-banyak bersalawat. Yang itu banyak-banyak bertalil. Sehingga dengan talilnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terserah. Yang satu lenggang dikunya ke belakang, ke samping. La ilaha illallah, la ilaha illallah. India Pakistan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah dihujamkan masuk ke dalam hati. La ilaha illallah kita buang, tiada Tuhan, buang dulu. Kemudian illallah masukkan ke dalam hati agar tersemat dalam benak hati dan juga dalam ingatan kita. Agar kita istiqomah, makan roti canai saja. Makan minum istiqomah, makan tengah hari istiqomah, pisang goreng istiqomah, tidur di masjid pun juga istiqomah. Tapi kalau sudah untuk urusan amalan, kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Bahkan kadang-kadang kalau imam baca tasawuf panjang pun sudah berdehem dari belakang. Maksudnya cepat-cepat salam aja lagi. Itu maksudnya. Jadi orang yang tidak istiqamah dalam amalan patut menyertai tarikat supaya istiqomah amalannya. Yang ini dibaca di waktu pagi, hatinya terpandu, bersih, bening daripada segala gangguan. Jadi bertarikah tidak wajib, sangat-sangat digalakkan dan dianjurkan kepada orang yang tidak keru-keruan ibadahnya, yang tidak keru-keruan istiqomahnya, patut bergabung dengan kumpulan ahli tarikat. Ada masa-masa tertentu kita berzikir Allah. Lenggang-lenggok itu bid'ah dhalalah, diserang, disesatkan lagi. Yang bid'ah dhalalah itu yang lompat sana lompat sini. Jadi kalau misalkan lenggang-lenggok, sahabat Nabi kita pun juga berlenggang-lenggok pada masa kita berzikir. Asyik. La ilaha illallah. Dulu di masjid-masjid kita, masa-masa di kampung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada masalah. Yang banyak masalah yang lompat-lompat waktu karaoke, dangdut,
dansa dan lain sebagainya itu tadi permasalahkan. Yang kalau ada orang berzikir dengan asyiknya seperti itu, budak-budak kecil pada tunggapal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Dia asyik ngapas macam itu, biarkan saja daripada dia walaili idza yaghsha. Lagu gerak-gerak ngantuk hilang, semangatnya ada. Itu satu perkara yang bagus. Agama kita tidak menghalang kita